Kisah unik mencari buku kuno. The Real Book Lover. Hamba yang lemah, penulis buku ini berkata, pada masa-masa mencari ilmu, aku hidup kekurangan seperti para penuntut ilmu lainnya. Aku membeli buku-buku yang bisa aku beli dengan menyisihkan uang sakuku yang tidak seberapa, baik dengan cara kontan maupun cicilan jika memungkinkan. Suatu hari, aku melihat sebagian buku langka yang sangat penting bagiku. Aku berhasrat memilikinya. Akan tetapi, aku sedang dalam kemiskinan yang sangat, sehingga tidak ada jalan untuk membelinya. Hati dan pikiranku tidak tenang karenanya. Maka, aku menjual syal warisan dari bapakku, semoga Allah merahmatinya, di pasar Al-Harraj. Lalu aku membeli buku-buku tersebut. Setelah membelinya, hati dan pikiranku menjadi tenang. Aku sangat bahagia bisa membeli dan memilikinya. Kebahagiaanku itu melupakan diriku dari lenyapnya syal milikku. Segala puji bagi Allah. Terkadang aku bernazar kepada Allah untuk menunaikan sholat sekian rakaat jika aku mendapatkan buku tertentu. Aku pernah mengalami suatu peristiwa dalam urusan berburu buku. Aku mencatatnya di sini karena keunikannya. Berikut ini kisahnya. Ketika aku masih di Kairo, aku menjadi mahasiswa pada Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Al-Islami. Syekh kami, Al-Alamah Imam Muhammad Zahid Al-Kautsari, mewasiatkan kepadaku di sela-sela aku mengikuti kajian-kajiannya agar aku memiliki buku Fathu Babil Inayah Bisyarhi Buku'in Nuqayah karya Al-Alamah Syekh Ali Al-Qari. Ia berulang-ulang mendorongku dengan sangat agar aku mendapatkan buku tersebut karena ia mengetahui bahwa aku penggemar buku-buku langka yang bermanfaat. Aku menduga bahwa buku ini dicetak di India. Aku tinggal di Kairo selama 6 tahun sampai aku menyelesaikan kuliahku. Selama itu pula aku bertanya tentang buku tersebut. Aku mencarinya di semua perpustakaan yang aku perkirakan buku itu ada padanya. Akan tetapi, aku tidak menemukan informasi atau jejak apapun tentangnya. Ketika aku pulang ke kotaku Halb, aku terus mencari buku tersebut di setiap kota yang aku kunjungi atau perpustakaan yang aku datangi. Karena aku menduganya dicetak di India, sementara ia termasuk buku-buku fikih ulama Hanafi, maka aku bertanya kepada para penjual buku-buku cetakan India dalam masalah fikih Hanafi secara umum. Siapa tahu aku berhasil mendapatkannya dengan cara ini, karena bisa jadi mereka tidak mengetahui namanya. Di Damaskus terdapat banyak penjual buku kuno yang tentunya mereka mengenali banyak buku kuno yang berharga. Mereka juga mempunyai banyak koleksi buku-buku kuno tersebut. Hanya saja mereka telah meninggikan harganya dan mempersulit penjualannya. Di antara mereka adalah Sayyid Azad Al-Qusaybati dan bapaknya Syekh Hamdi As-Safarjali dan Sayyid Ahmad Ubaid. Aku bertanya kepada Sayyid Azad Al-Qusaybati tentang buku Fathu Babil Inayah yang merupakan cetakan India. Ia menjawab, buku itu ada padaku. Ia mengeluarkan buku Al-Binayah Bisyarhil Hidayah karya Imam Al-Aini yang dicetak di India sejak 1 abad yang lalu, yaitu tahun 1293 Hijriah, dalam 6 jilid yang sangat besar sekali. Buku ini termasuk buku-buku langka, lagi berharga yang aku cari, maka aku membelinya dengan harga yang tidak mahal. Pasalnya, ia bukanlah buku yang aku maksudkan di awal, yang aku sebutkan namanya. Kemudian aku bertanya kepada Syekh Hamdi As-Safarjali tentang buku tersebut. Darinya, aku mengetahui bahwa buku tersebut dicetak di Kazan, sebuah kota di Rusia, dan sebagaimana dikatakan bahwa ia lebih langka daripada kibrit ahmar, yakni emas merah. Sepanjang hidup Syekh dan kesibukannya dengan buku-buku, ia hanya memegang 1 set dari buku tersebut. Ia telah menjualnya kepada Al-Alamah Al-Kautsari dengan harga yang paling mahal yang tidak terbayangkan. Pada saat itu juga, aku mengetahui nama kota di mana buku tersebut dicetak. Harapanku untuk mendapatkannya semakin menipis. Tatkala Allah memberiku kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke rumahnya yang mulia pada tahun 1376 Hijriah, pada saat memasuki Mekah Al-Mukarramah, aku berkeliling menanyakan buku tersebut di perpustakaan-perpustakaan yang ada di sana, dengan harapan aku bisa mendapatkannya.
Apalagi di sini, banyak orang yang datang dari penjuru negeri, berharap mereka memiliki informasi, namun ternyata belum ada hasil. Kemudian inayah Allah membawaku kepada seorang kolektor buku kuno yang terletak di sudut sebuah pasar sederhana di Mekah Al-Mukarramah. Dia adalah Syekh Mustafa bin Muhammad Asy-Shinqiti. Semoga Allah menyelamatkannya. Aku membeli beberapa buku darinya. Aku bertanya kepadanya dengan penuh keputusasaan tentang buku tersebut. Ia mengatakan kepadaku, buku itu ada padaku selama 1 minggu. Aku membelinya dari warisan seorang ulama Bukhara. Lalu aku menjualnya kepada seorang laki-laki dari Bukhara pula. Ia termasuk ulama dari daerah Tashiqan dengan harga yang lumayan tinggi. Aku hampir mempercayainya hingga ia menjelaskan ciri-cirinya dengan penjelasan yang membuktikan bahwa ia benar-benar mengetahui buku tersebut. Memang itulah buku yang aku buru dan aku cari sejak beberapa tahun terakhir ini. Aku bertanya, siapa ulama Tashiqan yang memiliki buku tersebut? Si kolektor buku kuno itu mulai mengingat-ingat. Lalu ia menyebut sebuah nama kepadaku, yaitu Syekh Inayatullah At-Tashiqandi. Aku bertanya, di mana ia tinggal? Atau tempat kerjanya? Atau di mana aku bisa menemuinya? Ia menjawab, aku tidak mengetahui sedikit pun tentang hal itu. Aku bertanya lagi, bagaimana aku bertanya tentangnya? Ia menjawab, tidak tahu. Pada saat itu, keputusasaanku untuk mendapatkannya atau untuk bertemu dengan pembeli semakin bertambah. Setelah itu, aku pergi bertanya tentang Syekh Inayatullah kepada setiap orang Bukhara yang aku lihat di Masjidil Haram atau pasar-pasar Mekah. Aku pergi ke madrasah-madrasah dan perkumpulan-perkumpulan yang katanya ada orang-orang Bukhara di sana untuk menanyakan tentang syekh dari Bukhara tersebut. Bahkan, aku sampai pergi ke komplek-komplek perumahan yang ada di luar Mekah ketika ada yang mengatakan kepadaku bahwa di sana ada orang-orang Bukhara. Namun, pertemuan dengan syekh yang aku harapkan tidak kunjung terwujud. Berapa banyak orang-orang Bukhara yang bernama Inayatullah di Mekah Al-Mukarramah. Pencarian yang terus-menerus membawaku kepada Syekh Abdul Qadir At-Tashiqandi Al-Bukhari As-Sa'ati di kompleks perumahan Jarwal di pinggiran Mekah. Aku bertanya kepadanya tentang Syekh At-Tashiqandi. Ternyata ia mengenalnya dan menyebutkan nama aslinya kepadaku, yaitu Syekh Bir Inayah At-Tashiqandi. Hanya saja ia tidak mengetahui tempat tinggalnya atau di mana bisa bertemu dengannya. Pada saat itu, aku benar-benar putus asa untuk bertemu dengan Syekh yang memiliki buku Fathu Babil Inayah. Pada saat tawaf di Ka'bah yang agung, semoga Allah menambah kemuliaan dan keagungannya, aku selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar membimbingku kepada orang yang kutuju dan memudahkanku memiliki buku tersebut. Aku terus mengulang-ulang doa dan permintaanku berkali-kali. 1 minggu telah berlalu dan Allah Maha mengetahuinya. Sementara pikiranku tidak pernah tenang terkait dengan pencarianku terhadap buku tersebut dan pemiliknya. Sampai pada suatu hari, saat aku berjalan di pasar pintu Ziyadah dari pintu-pintu Masjidil Haram, seorang pedagang Damaskus yang lama tinggal di Mekah melihatku. Ia bernama Abu Arab. Ia memiliki tempat berdagang di sana sebelum perluasan Al-Haram. Ia pun memanggilku ke tempat berdagangnya saat melihatku berpenampilan dan berpakaian ala negeri Syam. Ia menanyakan kepadaku tentang negeri Syam dan penduduknya. Aku balik bertanya kepadanya. Ia adalah seorang saudagar dari kota Damaskus, Syam. Karena aku benar-benar menginginkan buku itu, yakni tentang syekh dari Bukhara tersebut. Ia mengatakan kepadaku bahwa menantu syekh itu adalah suami dari anak perempuannya yang ada di kios depan itu. Ia orang yang paling tahu tentangnya. Demi Allah, aku hampir-hampir tak mempercayainya. Hal itu karena saking bahagia dan gembiranya, aku segera pergi menemui semenantu syekh itu. Lalu aku bertanya kepadanya tentang sang syekh. Ia merasa heran dan balik bertanya kepadaku, apa yang membuatmu bertanya tentang beliau dan hendak menemuinya? Ku jawab, lebih dari seminggu ini aku terus mencari sang syekh. Tunjukkanlah kepadaku di mana beliau. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ia menunjukkan kepadaku rumah sang syekh yang berada di kompleks perumahan Al-Misfalah di samping Qahwas Saqifah. Aku segera pergi menemui sang syekh berkali-kali, baik siang maupun malam, hingga aku bisa bertemu dengannya. Akhirnya, ia rela menjual buku tersebut kepadaku
sesuai harga yang ia pilih dan ia inginkan. Bagiku, itu merupakan salah satu kebahagiaan sepanjang hidupku. Allah telah memberiku nikmat sehingga aku bisa menerbitkan juz pertama dari buku tersebut disertai revisinya. Aku memohon kepada Allah agar tetap memberiku nikmat sehingga aku bisa menerbitkan sisanya dengan karunia dan kemuliaannya. Aku tutup pembahasan ini dengan menampilkan 2 kisah secara komplit. Mayoritas pembahasan sebelumnya telah tercakup dalam 2 kisah ini. Oleh karena itu, aku mencantumkannya di akhir lembaran-lembaran buku ini karena kedua kisah tersebut telah masuk dalam mayoritas pembahasan sebelumnya. Demikian, Allahu a'lam.